Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu mengenal petinju legendaris Muhammad Ali atau Mike Tyson atau Manny Pacquiao, petinju dari Filipina yang memenangkan banyak gelar dan sangat terkenal. Tetapi pada usia-usia tertentu, sehebat apapun, mereka harus mengakui bahwa mereka saatnya harus turun dari ring tinju, tidak bisa lagi menjadi juara. Sama halnya dengan pemain bola. Kita mengenal Diego Maradona, Pele, dan ada banyak Kakak dan sebagainya. Tetapi pada usia tertentu mereka harus mengakui bahwa sepak bola tidak lagi bisa menjadi tempat dia mengukir prestasi. Kekuatan fisik ada batasnya. Dan itu adalah sebuah pesan bagi kita. Kita bisa hebat sekali secara fisik, tetapi dalam waktu yang singkat kita harus mengikhlaskan bahwa fisik kita mempunyai keterbatasan. Tidak bisa selamanya dalam hal fisik kita pada puncaknya. Ada saatnya kita harus turun dan mengikhlaskan. Dan itu tidak mudah. Demikian juga dalam hal pemikiran. Kita mendengar dan mengenal para pencipta lagu yang sangat terkenal pada masanya. Penyanyi yang hebat, tetapi pada usia tertentu mereka tidak bisa lagi menyanyi, tidak bisa lagi mencipta seindah pada saat-saat keemasan mereka. Kemampuan berpikir kita juga ada batasnya. Namun kita mendengar orang yang melakukan tindakan cinta, yang menghayati hidup rohani, semakin tua justru semakin sempurna. Itulah kekuatan hidup rohani. Kekuatan fisik ada batasnya, kekuatan pikiran ada batasnya, tetapi kekuatan rohani tanpa batas. Tua-tua keladi, makin tua makin menjadi dalam hal hidup rohani. Karena pada dasarnya hidup bukan sekedar berprestasi, sukses, menghasilkan sesuatu. Karena itu sedikit banyak tergantung pada apa kata orang, tergantung pada popularitas, apa yang membuat orang merasa hebat. Dan itu ada batasnya. Namun hidup rohani bukan masalah apa pendapat orang, bukan masalah menghasilkan karya tertentu, tetapi lebih pada mencintai diri sendiri, mencintai orang lain, dan mencintai Tuhan. Dan itu tidak ada batasnya. Batas cinta adalah pemberian diri yang tanpa batas. Karena itu hidup rohani justru semakin hari semakin berani memberikan diri. Dan pemberian itu tidak ada habisnya selama kita masih bisa memberi. Habisnya nanti ketika segalanya sudah diberikan. Dan itulah kesempurnaan puncak kehidupan rohani. Memberikan diri, hatinya, perhatiannya, pemikirannya semua diberikan. Dan itu tidak ada batasnya. Karena itu dalam perjalanan hidup rohani kita diundang untuk menjadi sadar bahwa hidup pertama-tama adalah memberi diri, bukan mendapatkan sesuatu, bukan mengumpulkan, karena itu ada batasnya. Dan pada saat tertentu batas yang paling besar adalah yang kita kumpulkan itu tidak berarti apa-apa lagi. Tidak bisa membuat hidup kita ini mencapai kepenuhannya. Tetapi dengan memberi,
mencintai hidup kita mencapai kepenuhannya, sampai memberi diri sehabis-habisnya. Tuhan sebetulnya sudah memberi contoh, yang meskipun Allah, dia menjadi manusia karena mau memberikan diri. Dan ketika menjadi manusia, Tuhan memberikan diri, segala-galanya diberikan, sampai-sampai menjadi korban, sampai-sampai nyawanya juga diberikan. Dan itulah kesempurnaan hidup, ketika bisa memberikan diri sepenuhnya dan kemudian mengatakan sudah selesai. Itulah the nature of creations. Semua memberikan diri. Pohon memberikan dirinya, memberikan buahnya, memberikan nafasnya, oksigen. Binatang memberikan dirinya, entah dagingnya, entah telurnya, entah susunya, memberikan diri sampai habis. Dan ketika sudah habis, sudah selesai. Binatang tidak berpikir mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Cukup hanya untuk apa yang perlu saja, untuk bisa kemudian diberikan lagi kepada semesta. Dan ketika bisa saling memberi dan saling menerima, itulah kesempurnaan kehidupan ini. Saya membayangkan kalau kita duduk di tepi sungai, di bawah pohon rindang, dengan suasana teduh, terjadi saling pemberian diri. Daun-daun dari pohon itu mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon, supaya mereka bisa menjalankan metabolismenya. Dari pihak kita sebaliknya, melepaskan karbon dan menghirup oksigen. Terjadilah komunikasi yang begitu erat, sehingga kedua ciptaan ini saling mendukung, saling melengkapi, saling memberi diri. Dan itulah kesempurnaan kehidupan. Maka kehidupan bukan hanya perkara berhasil, bukan perkara sukses, bukan perkara hebat, tetapi perkara memberikan diri sampai habis. Itu berarti harus belajar untuk mengikhlaskan, melepaskan, memberikan. Bukan mengumpulkan, sehingga pada akhirnya terkejut sendiri ketika semua yang dikumpulkan tidak bisa lagi membuatnya bahagia dan toh tetap harus dilepaskan. Dan tentu menjadi lebih berat daripada ketika sejak mula kita sudah berlatih untuk melepaskan dan mengikhlaskan. Bahkan dengan niat sengaja memberikan. Karena itulah kasih, memberikan diri sepenuhnya sampai habis. Dan paradoksnya, pada saat itu, ketika memberikan diri sepenuhnya, kita justru memperoleh kepenuhan. Tuhan sudah menunjukkan jalan itu. Ketika dia memberikan diri sampai habis, malah dia memperoleh kehidupan sempurna, kebangkitan, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sempurna. Karena itu jalan kehidupan ini adalah jalan kasih. Bagaimana setiap pribadi yang kita temui sungguh-sungguh bisa kita kasihi dan merasakan secara nyata kasih kita yang penuh dan utuh. Bukan hanya sesama manusia, tetapi juga sesama ciptaan. Binatang merasakan kehadiran kita sebagai berkat yang menghidupkan. Demikian juga tanaman. Kita memelihara mereka. Dan paradoksnya, ketika kita memelihara, ketika kita memberikan diri, memberikan cinta, memberikan hidup, mereka juga memberikan kehidupan mereka, supaya kita juga hidup. Saling memberi diri, itulah kasih yang sempurna. Kalau kita memelihara tanaman, mereka akan memberikan buahnya. Mereka akan memberikan daunnya untuk kita makan. Demikian halnya kalau kita memelihara binatang, mereka memberikan telurnya, mereka memberikan dagingnya. Kita saling memberi, dan karena itu kita hidup. Namun kalau kita sekedar mengambil saja dan mengumpulkan, akhirnya semua kekurangan. Tetapi kalau semua saling memberi, semuanya hidup dalam kelimpahan.
Dan karena itu Tuhan terlebih dahulu memberi, supaya kita mengerti itulah jalan yang menyelamatkan kita. Maka saudara-saudari terkasih, marilah kita handle ourselves with care. Karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Tuhan memberkati.